Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi yang belum, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Pak Sutarja menghela nafas dalam-dalam. Pikirannya menerawang ke masa lalu 40 tahun yang silam. Di usianya yang ke-60 saat ini, masih mampu mengingat dengan jelas kejadian aneh ketika ia masih berumur 20 tahun. Dihisapnya rokok kretek itu dalam-dalam, dan dari sela bibirnya yang keriput, keluar asap putih bergulung-gulung yang kemudian hilang terhembus angin sore kala itu. Sesekali ia menyeruput secangkir kopi hitam di hadapannya. Seorang pemuda duduk menanti cerita dari Pak Sutarja. Lalu, begini Jang ceritanya. Waktu pun berputar ke belakang 40 tahun yang silam, di mana waktu itu Pak Sutarja masih berumur 20 tahun. Di usianya kala itu, ia biasa dipanggil dengan nama singkat yaitu Jaja. Ia tinggal bersama neneknya, sedangkan orang tuanya merantau sejak lama keluar daerah. Dan Jaja entah mengapa tak mau ikut bersama orang tuanya. Ia memilih tinggal di kampung bersama nenek dan adik dari ibunya. Neneknya bernama Nek Rohayati dan bibinya bernama Bilastri. Dikarenakan Bilastri telah bercerai dengan suaminya dan tak memiliki anak, maka Bilastri merawat dan menyayangi Jaja layaknya anaknya sendiri. Begitu pula neneknya, begitu menyayangi Jaja karena ia merupakan cucu laki-laki pertama dari anak pertamanya. Mulanya ia tak terlalu memperhatikan tentang kegiatan neneknya sehari-hari. Ia hanya tahu jika neneknya itu kehidupannya biasa-biasa saja, tak memiliki kebun atau sawah seperti kebanyakan warga di kampungnya saat itu. Yang ada hanyalah rumah satu-satunya yang mereka tempati, peninggalan mendiang si kakek. Di usianya yang hampir menginjak 20 tahun itulah, ia baru sadar jika ada hal-hal aneh yang sering ia perhatikan selama ini. Pada suatu sore, seperti biasa neneknya itu masuk ruangan kecil di dalam dapur. Tak lama, neneknya itu pun keluar ruangan dengan membawa boboko atau wadah yang terbuat dari anyaman bambu yang telah berisi beras untuk dimasak sore itu. Bilastri lalu mencuci beras dan langsung memasaknya di sebuah tungku. Asap pun mengepul dari kayu yang terbakar dalam tungku. Dan 1 jam kemudian, makan pun tersaji di atas dipan kayu. Lalu mereka bertiga makan bersama sore itu. Malam harinya, suara angin malam berhembus menerpa pohon-pohon di samping rumah nenek. Suara binatang malam pun terdengar riuh bersahut-sahutan, membentuk irama-irama malam. Tak seperti biasanya, Jaja langsung terbang ke alam mimpi. Namun malam itu, ia memikirkan sesuatu. Ya, sesuatu, yaitu tentang neneknya. Neneknya itu sering masuk pagi hari dan sore ke sebuah ruangan kecil di dalam dapur dengan membawa beras untuk dimasak. Belum pernah sekalipun ia melihat bibinya yang masuk ke dalam ruangan untuk mengambil beras keperluan masak. Namun selalu neneknya yang mengambilnya. Pernah suatu ketika ia menanyakan hal tersebut pada Bilastri, dan jawaban Bilastri sungguh sangat misterius. Mengapa demikian?
Menurut Bilastri, tak seorang pun diperbolehkan untuk memasuki ruangan tersebut kecuali neneknya. Itulah yang membuat Jaja bertanya-tanya. Dan setahu dia, belum pernah neneknya itu belanja beras ke warung. Ia hanya menyuruh Bilastri membeli lauk pauk dan sayur untuk dimasak. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun selama Jaja tinggal di rumah nenek tersebut. Tak terasa, kantuk pun datang. Dan tak lama, Jaja pun terbang ke alam mimpi. Keesokan harinya, Jaja merencanakan untuk mengintip kegiatan si nenek dalam ruangan. Dan ketika neneknya berjalan ke dalam ruangan untuk mengambil beras, Jaja mengendap-endap mengintip dari samping luar dapur. Ia sengaja telah mempersiapkan sebelumnya untuk mengetahui tentang apa saja yang dilakukan si nenek dalam ruangan tersebut. Ada sebuah lubang kecil di dinding bambu yang telah ia perbesar agar lebih jelas mengintip ke dalam. Ketika ia melihat ke dalam ruangan, terlihat neneknya itu duduk bersimpuh di depan sebuah gentong tembikar yang biasa orang-orang menyebutnya dengan istilah pendaringan, yaitu sebuah tempat untuk menyimpan persediaan beras sehari-hari. Terlihat bibir Nek Rohayati bergerak-gerak, sepertinya membaca sesuatu yang tak jelas. Dibukanya perlahan tutup gentong itu, lalu diciduknya 1 liter beras dari dalam gentong. Setelah itu neneknya bangkit dan keluar ruangan tersebut. Aneh, hanya mengambil beras, namun harus sehikmat itu, pikir Jaja. Jaja pun kembali ke tempat semula. Beberapa kali ia mengintip neneknya tersebut, dan pada suatu malam, sekira pukul 9 malam, udara sangat dingin, sedangkan nenek dan bibinya telah tertidur pulas. Jaja begitu menggigil menahan rasa dingin yang menusuk tulang. Ia pun lalu berinisiatif untuk menyalakan tungku di dapur untuk menghangatkan tubuhnya. Dibakarnya beberapa ubi jalar untuk mengisi perutnya. Dan ketika asik menikmati ubi jalar itulah, ia melihat neneknya itu berjalan masuk ke dalam ruangan di samping dapur, seperti yang biasa neneknya lakukan setiap hari. Loh, mau ngambil apa neneknya malam-malam ke dalam ruangan itu, pikir Jaja. Kemudian ia berjingkat keluar dapur dan kembali mengintip neneknya dari luar dapur. Terlihat neneknya itu hanya duduk bersimpuh tanpa berucap apa-apa. Aneh, ujarnya dalam hati. Seekor nyamuk terasa menggigit kakinya. Sontak pandangan beralih ke kakinya, lalu perlahan menekan nyamuk yang menggigit kakinya. Setelah itu pandangannya kembali ke dalam ruangan dan jantungnya tiba-tiba bergetar hebat, sebab neneknya itu telah tak nampak lagi dalam ruangan. Padahal hanya sekian detik ketika ia mengalihkan pandangan itu ke kakinya. Tergesa-gesa ia turun, dan ketika ia membalikan badan, kembali jantungnya berdetak kencang. Sebab neneknya itu telah berdiri di belakangnya. Pandangan si nenek melotot tajam pada Jaja. Secepat kilat Jaja berlari dan masuk ke dalam dapur, lalu menuju ruangan tengah untuk menuju kamar tidurnya kembali. Namun, hampir saja Jaja menabrak tubuh neneknya yang telah berdiri di ruangan tengah. Ada apa lari-lari dalam rumah? Ujar neneknya. Itu nenek bukan, ujar Jaja. Seraya tangannya menunjuk keluar rumah. Neneknya menggeleng. Lalu siapa yang berada di ruangan tadi? Nah, agar tak diinterogasi neneknya lebih lanjut, segera ia menuju ke kamarnya dan mencoba untuk tidur. Namun bayangan sosok neneknya di dalam ruangan tadi membuatnya ia takut sekaligus penasaran. Namun sayang, rasa penasarannya itu tak terjawab sampai neneknya itu kembali ke pangkuan Sang Pencipta alam. Barulah ketika orang tua Jaja datang dan ingin merenovasi rumah peninggalan neneknya itu, mulai ada titik terang. Pendaringan yang berada di dalam ruangan kecil di samping dapur itu ternyata hanya berisi sedikit beras. Lalu, kok bisa neneknya itu mengambil beras setiap hari
tanpa mengisinya kembali. Dan sampai Pak Jaja berumur 60 tahun, keberadaan pendaringan atau gentong itu masih menyisakan pertanyaan yang belum ia dapatkan jawabannya. Entahlah, wallahu alam. Silakan teman-teman sendiri yang menjawabnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.